Kata emak gua, dia udah nanyain sama yang punya warung. Katanya bapak gua emang sempat beli rokok di situ. Terus? Kata mereka, bapak gua sempat nitip kalau si Dion pengen jajan, kasih aja dulu. Nanti dibayar sekalian pas gajian. Oh, kasbon. Iya bang. Terus. Lanjut. Ntar dulu bang, gua minum dulu bang. Ya, lama ini mah. Harus nunggu hari Jumat. Siang itu matahari bersinar terik di halaman klinik Bhumika. Namun di bagian teras yang teduh, Dion sedang sibuk menyapu dedaunan kering yang berserakan. Dion melakukan ini dengan sukarela, sebagai bentuk rasa terima kasih kecilnya, karena Tante Mika sudah berbaik hati merawat neneknya yang sedang sakit parah di dalam. Saat Dion sedang fokus mengayunkan sapu lidinya, tiba-tiba sebuah mobil sedan hitam mewah mengkilap berhenti tepat di depan gerbang klinik. Dari dalam mobil itu, keluar seorang pria parubaya berpenampilan sangat rapi, mengenakan kemeja bermerek yang licin dan sepatu kulit yang memantulkan cahaya matahari. Pria itu berjalan tergesa-gesa, namun tetap berwibawa menuju pintu masuk. Langkah kakinya tegas, menimbulkan suara setik sitok yang berirama di lantai keramik. Dion yang merasa ada tamu penting refleks, menghentikan kegiatan, menyapunya, dan sedikit menepi, memberi jalan dengan sopan sambil menundukkan kepala. Mengira pria itu adalah pejabat atau orang penting yang ingin berobat. Namun, langkah pria itu terhenti, tepat di sebelah Dion. Aroma parfum mahal yang maskulin langsung menyeruak masuk ke hidung Dion. Aroma yang asing bagi anak jalanan, sepertinya. Namun entah kenapa terasa menenangkan. Pria itu membuka kacamata hitamnya, menatap Dion sekilas dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan tatapan yang sulit diartikan nada. Kilatan penasaran di sana, tapi tertutup oleh gengsi dan urgensi. Dengan suara bariton yang berat dan berwibawa, pria itu bertanya pada Dion tanpa basa-basi. "Dek, maaf mengganggu kerjanya, saya mau beli obat resep dokter. Ini di mana orangnya ya? Kok sepi resepsionisnya?" Suara berat itu bagaikan gema yang memantul di dinding hati Dion. Dion sempat tertegun beberapa detik, terpaku menatap wajah pria itu yang entah bagaimana terasa familiar. Seolah-olah ia pernah melihat garis rahang tegas itu di suatu tempat, dalam mimpi atau ingatan lamanya yang terkubur. Sadar dirinya ditanya. Dion buru-buru menguasai diri dan menjawab dengan gugup namun santun. "Oh, iya pak, Tante Mika, maksud saya Bu Bidan Mikanya ada di belakang. Pak, sedang periksa infus pasien di ruang rawat inap. Mari pak, saya panggilkan sebentar. Bapak duduk dulu aja di kursi tunggu." Dion meletakkan sapunya di pojokan dan hendak berlari ke belakang. Namun tangan pria itu terangkat sedikit, memberinya isyarat untuk tidak perlu terburu-buru. "Santai saja dek, saya tunggu di sini," ucap pria itu sambil duduk di kursi tunggu besi. Dion mengangguk dan masuk memanggil Bhumika. Jantung Dion berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Saat ia berjalan menuju ruangan Bhumika, ia merasa ada tarikan magnet yang kuat dari sosok pria di depan tadi. Sebuah perasaan ingin dekat yang aneh dan tidak masuk akal. Padahal mereka orang asing. Tapi kenapa rasanya siolo ala Dion baru saja bertemu kepingan dirinya yang hilang? Setelah memberitahu Bhumika bahwa ada tamu yang ingin menebus obat, Dion kembali ke ruang depan karena penasaran. Ternyata Bhumika masih membereskan peralatan medisnya sebentar. Kesempatan itu membuat Dion dan pria tersebut terjebak dalam keheningan. Ruang tunggu berdua saja. Pria itu, yang ternyata adalah ayah Robert, memecah keheningan dengan pertanyaan basi-basi untuk mengusir rasa bosan. "Kamu kerja di sini, dek? Rajin banget nyapunya?" tanyanya sambil memutar-muter kunci mobil di jarinya. Dion tersenyum tipis. Duduk agak berjarak, namun cukup dekat untuk mengobrol. "Enggak kerja resmi kok, Pak. Saya cuma bantu-bantu bersih-bersih aja. Nenek saya lagi dirawat di sini sama Bhumika. Jadi saya iteng-iteng balas budi, biar nggak cuma diem nungguin," jawab Dion jujur. Mendengar jawaban itu,
Ekspresi wajah pria itu sedikit berubah, menjadi lebih lunak, seolah tersentuh dengan kepolosan dan bakti anak di hadapannya ini. Obrolan singkat itu mengalir, membahas hal-hal remeh seperti cuaca dan sekolah. Tapi bagi Dion, setiap kata yang keluar dari mulut pria itu terasa nyambung banget di hatinya. Di tengah obrolan itulah, batin Dion bergejolak hebat. Ada suara hati kecil yang berteriak kencang. Siapa orang ini sebenarnya? Kenapa gua ngerasa nyaman banget ngobrol sama dia? Kenapa gua nggak ngerasa takut atau canggung kayak biasanya gua ketemu orang kaya? Dion menatap likat-likat wajah pria itu saat ia sedang melihat jam tangannya. Mata itu, hidung itu, cara dia tersenyum simpul. Semuanya membangkitkan deja vu yang menyakitkan. Batin Dion menjerit, merasakan kedekatan emosional yang tidak logis. Rasanya seperti ada ikatan darah yang berdesir, memanggil-manggil satu sama lain tanpa suara. Dion merasa ingin terus berada di dekat bapak ini, ingin mendengar ceritanya, bahkan ingin dipeluk layaknya seorang anak. Perasaan rindu akan sosok figur ayah yang selama ini kosong mendadak terisi penuh. Hanya dengan duduk bersebelahan dengan orang asing ini gila, pikir Dion. Tapi hatinya tidak bisa berbohong kalau ia merasa pulang. Tiba-tiba, memori kelam masa lalu menghantam kepala Dion dengan keras. Melihat punggung tegap pria itu, ingatan Dion melayang ke masa belasan tahun lalu, saat ia masih bocah ingusan yang menangis di ambang pintu gubuk reot. Ia ingat betul kejadian itu, hari di mana dunianya hancur. Saat itu, bapaknya, sosok yang wajahnya kini samar dalam ingatan, berpamitan kepada Dion dan almarhumah. Ibunya dengan alasan yang sangat klise, "Bapak mau ke warung sebentar, mau beli rokok." Dion kecil percaya begitu saja, menunggu di depan pintu sampai matahari terbenam, sampai malam datang, sampai pagi menjelang lagi. Tapi bapak tidak pernah pulang. Rokok itu tidak pernah sampai. Bapak pergi meninggalkan mereka begitu saja, tanpa jejak, membiarkan Dion tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Rasa sakit karena ditinggalkan itu masih membekas dalam, menjadi luka yang selalu basah setiap kali Dion melihat teman-temannya dijemput ayahnya di sekolah. Lamunan sedih Dion buyar seketika saat Bu Mika keluar dari ruang periksa dengan senyum ramah, menyapa pria tersebut. Pak, mau tebus obat buat siapa, Pak?" "Tumben mampir sendiri." Pria itu bangkit berdiri, menyalami Bu Mika, dan percakapan bisnis pun dimulai. Dion perlahan mundur, kembali mengambil sapunya. Tapi matanya tidak bisa lepas dari sosok pria itu. Dalam hatinya, Dion bertanya-tanya dengan perih. Apakah bapak gua sekarang udah kayak om ini? Udah sukses? Udah lupa sama anak istrinya yang dia tinggalin demi sebatang rokok? Dion tidak tahu bahwa pria yang sedang ia kagumi wibawanya itu, pria yang membuatnya merasa dekat secara batin itu, adalah orang yang sama dengan pria yang dulu pergi membeli rokok dan tak pernah kembali. Takdir sedang mempermainkan mereka di ruang tunggu klinik itu, mendekatkan dua hati yang terpisah, namun belum membuka tabir kebenaran yang sesungguhnya.